kuburan disembah. Mestinya orang beriman takut Allah turunkan azab kepada manusia ini karena banyaknya perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Jadi Saudara kita Samsudin di Banten yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana kita menyikapi perbuatan kaum muslimin yang pada saat ini juga cukup marak berkaitan dengan menghidupkan adat istiadat, hiasan-hiasan berupa patung dengan alasan ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan religi dan kebudayaan. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya, silahkan. Iya. Atau gambar-gambar, lukisan-lukisan itu nanti akan membawa manusia kepada kesyirikan. Makanya Nabi larang SAW. Lukisan-lukisan itu, gambar-gambar, patung-patung dilarang Rasulullah SAW. Karena akan membawa kepada kesyirikan. Kan awal terjadinya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh, tadi sudah saya jelaskan. Awalnya mereka beribadah di kubur, kemudian setelah itu mereka buat patung, buat lukisan, buat gambar, yang akhirnya disembah. Jadi nggak bisa kita beralasan bahwa itu kebudayaan atau tradisi. Kita melihat dari pandangan syariat, bahwa syariat melarang, kita harus jauhkan. Apa aja bentuknya, apakah tradisi atau kebudayaan. Kalau syariat itu melarang, maka kita jauhkan. Yang kita berpegang kepada syariat, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Yang kedua, bahwa kita sebagai orang Islam yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Syariatnya Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti. Apa yang beliau perintahkan kita wajib untuk melaksanakannya, yang beliau larang kita jauhkan. Makanya ketika kita melanggar, itu akan berbahaya, azabnya pedih. Allah menyebutkan yang pertama dalam surah An-Nur di ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Nabi akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah menyebutkan apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat keras siksanya. Jadi nggak main-main. Jadi jangan kemudian lukisan-lukisan, gambar-gambar itu dianggap satu hal yang biasa. Bahwa orang sengaja pajang orang-orang soleh di rumahnya, yang lama-kelamaan dia sembah. Bergantung hatinya kepada orang soleh itu. Bahkan ada di dalam tarekat sufia ini. Itu ketika dia sholat menghadap kepada gambar syekhnya. Dalam tarekat sufia, itu syekhnya itu ada di depannya dia. Ini sama juga sholat menghadap kubur, nggak boleh. Ini menghadap gambar nggak boleh. Nabi aja ketika mau sholat, Nabi singkirkan itu kalau ada gambar-gambar makhluk hidup, nggak boleh. Gambar-gambar biasa Nabi singkirkan, apalagi yang makhluk hidup dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Ali juga berpesan kepada Abu Hayyaj Al-Asadi. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya la tada' timthalan illa tamastahu, wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi SAW, la tada' timthalan, jangan kamu tinggalkan patung, dalam riwayat yang lain suratan, gambar-gambar, illa tamastahu, melainkan engkau hapuskan, engkau hancurkan. Wa la qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak engkau tinggalkan kubur yang tinggi yang dibangun, melainkan engkau ratakan. Dan itu dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika Ali menjadi Khalifatul Rasyid yang keempat. Beliau hancurkan tuh kubur-kubur yang ditinggikan dan patung-patung. Ketika Nabi SAW patung Mekah, Nabi hancurkan semua patung-patung yang tergantung di Ka'bah. Kurang lebih ada 360 patung. Nabi hancurkan. Sampai Nabi membacakan ayat, "Idza ja'al haq wa zahaqal batil." Apabila datang kebenaran, hancur kebatilan. Satu persatu dihancurkan Nabi. Kemudian yang besar-besar juga, Dzulkhulasa, La Ta'uzza, Nabi mengirimkan orang untuk menghancurkan. Yang di Yaman dihancurkan, yang di mana lagi dihancurkan. Itu ulil amri yang melakukannya. Nabi utus, harus dihancurkan dalam satu hari. Jadi Nabi tidak merasa tenang selama masih ada patung-patung yang disembah oleh manusia. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kaum muslimin merasa senang dan tenang. Masih ada patung-patung yang disembah, kuburan disembah. Mestinya orang beriman takut Allah turunkan azab kepada manusia ini. Karena banyaknya perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Jadi nggak bisa kita katakan itu tradisi atau kebudayaan. Selama itu syirik, kita harus jauhkan sebagai orang Islam. Jangan kita ikut-ikutan.
Karena orang-orang dulu juga demikian. Tradisi yang kami lakukan mengikuti nenek moyang, nggak boleh dalam Islam. Selama itu kesyirikan, wajib kita jauhkan sejauh-jauhnya. Wallahu alam. Yang lain.